Oke, Sam. Record. Biar nggak kaget kalau udah. Mm-mm. Samuel berarti doa pembuka langsung Samuel ya? Iya, Ci. Aku. Oh gitu, berarti itu doa plus PPW ya? Plus ini ya, pujian ya? Iya, doa Oke, pembuka. sip. Oh. Emang jadinya banyak banget tulisannya ya, Ci. Kalau jadi orang gitu. Iya, nggak apa-apa. Bisa dipahami kok. Mm-mm. Shalom. Shalom, Di shalom Pak Budi, shalom Bu Meriana. Shalom, Bu Mary. Shalom semuanya. Shalom, Ibu. Shalom Bu. Shalom, Bu. Shalom juga Bapak Ibu dan sehat-sehat semua ya. Sehat, Ibu. Oke, baik. Sekarang udah jam 17.30. Berapa orang lagi? Kita kan ada 11. 4 orang ya? Ada 3 orang kali ya. 11 kurangi 5, 6 Tambah orang saya lagi. 4 berarti. 6 orang lagi. Shalom sama Elisa itu pindah ke kelas pagi. Memang masih ngambil dari grup yang Maaf Bu Mary, ini koneksi Bu Mary kayaknya pintu kurang kelas mereka lancar pindah. deh. Shalom Bu Mary. Saya izin podcast ya Bu, lagi di jalan. Bu Oh, Meri suara begitu ya. Bu Mary, suara Ibu putus-putus Bu. iya Bu. Bilang Bu suaranya, Bu. Sekarang bagaimana? Suara saya sudah terdengar jelas sekarang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Oke. Ya Bu. Bu udah jelas, cuman gambar Ibu agak patah-patah Bu, gambarnya Bu. Masih ya? Masih. Eh, suara Ibu sih aman, cuman gambarnya kayak ngelek-ngelek patah-patah gitu Bu, kayak goyangnya agak nanya udah oke Bu. Ini udah oke. Oke ya. Oke. Dia masih butuh waktu beradaptasi. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke. Kita mulai saja ya. Siapa yang bertugas malam ini? Silakan. Yang PPW, Ya, saya Bu. silakan. Baik. Teman-teman dan Bu Mary, mari kita bersatu naikkan pujian terlebih dahulu ya sebelum memulai kelas kita. Ini bukan buat Dedi. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
nyanyikan dari awal lagi ya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Yesus. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk mengawali kelas kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami akan memulai pelajaran kami yang pertama pada malam hari ini ya Tuhan, bersama dengan dosen kami Bu Mary. Berkatilah pelajaran kami dari awal hingga akhir, dan berikanlah Tuhan kami telinga seorang murid yang mau mendengar dan mau diajar. Berkati juga dosen kami Bu Mary, kiranya Engkau berikan hikmat, kecerdasan ya Tuhan untuk mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai kelas kami. Haleluya, amin. Silahkan Bu Mary. Shalom semua, terima kasih Pak Samuel Hans Kristianto yang sudah melayani kita, membawa kita dalam penyembahan, memulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah hadir di tempat ini, berkomitmen bersama-sama mengikuti pembelajaran mata kuliah Etika Kristen. Tidak terasa ya, kita hari ini sudah memasuki pertemuan yang kedua. Ayo tetap semangat, masih ada 14 kali lagi ya pertemuan bersama-sama melalui Zoom. Ya? Ibu, aku mau nanya deh, Bu. Itu RPS masih belum Ibu kirimkan di grup ya, Bu? Oh iya, RPS ya. Oke, besok saya kirim ya. Ada di komputer kantor soalnya. Oke, besok saya kirimkan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Apakah sudah kelihatan? Iya, udah. Terima kasih untuk konfirmasinya. Kemarin kita sudah masuk ya dalam bahasan ini. Reminder sebentar saja. Jadi berbicara tentang etika Kristen itu, berbicara juga hubungan kita dengan sesama lingkungan, termasuk hewan, termasuk juga lingkungan kita. Terlebih, termasuk juga hubungan dengan ciptaan kita, yaitu Tuhan, pencipta alam semesta. Kita bebas, tapi kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bagaimana dalam etika itu kita juga menempatkan diri kita berhadapan, berhubungan, bersikap dengan sesama kita. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kepada penjelasan istilah mengenai etika. Jadi etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos.
Dalam bentuk tunggalnya itu berarti tempat tinggal yang biasa. Tempat tinggal yang biasa, bisa padang rumput juga atau kandang. Bisa juga diartikan kebiasaan atau adat, termasuk juga akhlak, bisa diartikan sebagai watak, perasaan, sikap, maupun cara berpikir. Jadi kita bisa melihat arti daripada istilah etika itu sendiri menjadi dasar nantinya bagaimana kita bersikap, bagaimana juga kita mengambil sebuah keputusan. Nah, berikutnya kalau kita melihat dari bentuk jamaknya yaitu taeta, itu diartikan adat, kebiasaan. Nah, istilah ini digunakan oleh Aristoteles, yaitu filsuf Yunani, sebagai latar belakang terbentuknya daripada istilah etika itu sendiri. Nah, ini di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang merujuk pembahasan tentang filsafat moral. Nah, itu penjelasan tentang istilah daripada etika itu sendiri. Nah, kita bisa melihat di sini dari kamus bahasa Indonesia, etika itu memiliki arti ilmu tentang apa yang baik, tentang apa yang buruk, dan tentang hak dan juga kewajiban moral ataupun akhlak. Jadi di sini kita bisa melihat baik, apa yang buruk. Dan di sini berbicara juga tentang hak dan juga kewajiban moral. Jadi di sini berbicara tentang keseimbangan. Tidak hanya berbicara tentang hak juga saja, tetapi berbicara juga tentang kewajiban, khususnya mengenai kewajiban moral. Berikutnya, dalam Kamus Bahasa Indonesia juga ditemukan untuk etika itu ada istilah kata etis. Nah, etis ini berhubungan dengan perilaku kita, berhubungan dengan sikap kita. Jadi etis itu sendiri adalah berhubungan atau sesuai dengan etika, sesuai juga dengan asas perilaku yang disepakati secara umum. Asas perilaku disepakati secara umum. Nah, berikutnya kita akan melihat pengertian dari etika dan moral menurut Kamus Bahasa Indonesia yang lama di sini ya. Yang pertama kita lewatkan saja, hampir sama dengan Kamus Bahasa Indonesia yang tadi keluaran 2018 ya. Jadi yang ini adalah Kamus Bahasa Indonesia keluaran tahun 2018. Tapi kalau kita mau mundur ke belakang, Kamus Bahasa Indonesia tahun 1988. Nah, itu poin yang kedua langsung ya, dan yang ketiga itu berbicara tentang kumpulan asas dan juga nilai berkaitan dengan akhlak. Nah, berikutnya juga berbicara tentang nilai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi bukan hanya nilai atau sikap terhadap pribadi saja, perseorangan, tetapi dalam kamus yang lama itu juga mengartikan bahwa nilai dalam suatu golongan, dalam suatu kelompok masyarakat. Lebih luas lagi nanti dalam bernegara. Nah, itu pengertian dari etika. Nah, kalau kita melihat dari sudut filsafat moral, berbicara tentang etika, kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis yang seharusnya dipatuhi. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita mempelajari atau membaca tentang materi-materi yang berkaitan dengan etis, kita akan bertemu dengan kata seharusnya, sebaiknya, selayaknya, dan sebagainya. Jadi, kalau dari filsafat moral itu, pelanggaran itu sudah merupakan kesalahan moral.
Karena itu sesuatu yang seharusnya dipatuhi. Nah, dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa etika itu berbicara tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang. Ingat lagi apa yang dikatakan di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama, tidak hanya berbicara tentang pribadi saja, tapi berbicara tentang kelompok. Mengatur atau menjadi pegangan terhadap kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Ini berbicara etika. Nah, berikutnya, etika juga diterapkan sebagai sistem nilai yang berfungsi dalam kehidupan manusia, kembali lagi, baik itu perorangan maupun sosial. Jadi perorangan dan sosial, perorangan dan lingkungannya, dan masyarakatnya, lebih luas lagi, dan negaranya. Jadi kalau kita berbicara tentang etika yang dikaitkan dengan ilmu, maka ini akan terdapat kemungkinan-kemungkinan etis dan nilai-nilai apa yang dianggap baik dan apa yang buruk. Jadi ini berbicara tentang ilmu etika. Dia selalu menilai apa yang baik dan apa yang buruk. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai makhluk yang bebas itu tapi dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, itu maknanya dalam ya. Kita adalah makhluk yang bebas. Namun, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan arti kata lain, kebebasan orang lain pun dibatasi oleh kebebasan kita. Nah, ini maknanya cukup dalam. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang dikatakan oleh para ahli berkaitan dengan etika. Menurut Verkuil, etos itu berarti kebiasaan, adat. Kembali lagi ya yang tadi kita bahas, kebiasaan, adat. Bisa juga diartikan sebagai kesusilaan, memiliki sifat yang susila. Dan berikutnya adalah perasaan batin. Jadi etika itu juga menyangkut kepada batin manusia maupun kecenderungan batinnya. Apakah mau melakukan yang baik ataukah mau melakukan yang jahat? Berikutnya, menurut Verkuil juga mengatakan bahwa etikos itu berarti kesusilaan, perasaan batin. Kembali lagi yang tadi kita bahas, kecenderungan hati yang membuat seseorang melakukan perbuatannya. Jadi apapun yang dilakukan manusia, sikap maupun termasuk mengambil sebuah keputusan, itu kembali kepada hatinya. Bagaimana batinnya, kecenderungan hatinya itu di mana? Berikutnya kita bisa juga melihat pendapat daripada Robin Lovin. Dia mengatakan bahwa etos itu berarti adat. Dalam bahasa Inggrisnya custom, disesuaikan di mana kita berada. Nah, terus dalam kata sifatnya bahasa Inggris juga sebagai karakter. Jadi, dari arti ini kita bisa melihat bahwa ini menunjuk kepada nilai sifat, keyakinan, praktek dalam kelompok masyarakat. Nah, berbicara lagi kita bisa melihat bahwa etika ini juga ada hubungannya dengan kultur ataupun kebudayaan yang ada dalam bisa kelompok, bisa juga dalam masyarakat, bisa juga dalam komunitas tertentu. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang dikatakan oleh salah satu para ahli etika juga, yaitu oleh Priester. Dia mengatakan juga etos itu kebiasaan, kegunaan gitu ya. Di sini juga ditambah ada peraturan di situ. Ada kultus yang berkaitan dengan nilai-nilai atau unsur-unsur religius gitu ya. Dan etos juga akan berbicara tentang atau berarti tentang hukum, yaitu aturan, yaitu ketentuan yang disertai dengan konsekuensi. Itu kalau kita berbicara tentang hukum. Oke, baik, untuk berikutnya kita bisa melihat di sini bahwa istilah etos itu adalah seperangkat norma-norma dan nilai-nilai yang merupakan keyakinan atau perilaku kelompok tertentu. Jadi keyakinan dan juga perilaku.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa norma dan sikap atau perilaku itu bisa dilihat dari praktek hidup susila yang mengikat dan sangat diwarnai oleh faktor-faktor sosial. Kulturnya, sosial dan budaya itu sangat menentukan sikap, perilaku seseorang dalam bersikap, dalam mengambil sebuah keputusan. Berikutnya Bapak Ibu, berbicara tentang etika, kita juga akan masuk ke sebuah istilah yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu moralitas. Di sini berasal dari kata Latin, kata sifat, yaitu moralis. Jadi jika berbicara tentang moralitas, berarti kita berbicara tentang suatu perbuatan. Artinya, segi moral atau suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan. Jadi, moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Kembali lagi, berkenaan dengan baik atau buruk. Itu juga berbicara tentang moral, moralitas. Nah, jadi baik, buruk itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Apakah kita mau memilih melakukan hal yang baik ataukah yang salah ataukah yang benar? Itu menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang moral, moral itu sendiri memiliki ajarannya, ajaran moral. Yaitu ya tentu saja dia berupa ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat biasanya dari generasi ke generasi, dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda, dan bisa juga melalui khotbah. Kalau di gereja gitu ya, ajaran tentang moral itu diajarkan melalui khotbah-khotbah ibadah-ibadah kekristenan. Untuk kepercayaan yang lain bisa melalui ceramah gitu ya, sebutannya ceramah dan lain sebagainya. Nah, jadi ajaran moral itu juga didapatkan dari patokan orang-orang yang menjadi panutan dalam suatu kelompok, dalam suatu komunitas masyarakat. Bisa juga ajaran moral itu berasal dari kumpulan peraturan atau ketetapan secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi dari semuanya itu, ajaran moral yang disampaikan dengan berbagai media-media yang tadi sudah dibahas, itu semua membahas bagaimana manusia itu harus hidup dan bagaimana juga manusia itu harus bertindak. Nah, di sini kita akan melihat lebih lanjut lagi, berbicara tentang sumber ajaran moral itu bisa berasal dari guru, pengajar-pengajar gitu ya. Bisa juga berasal dari pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang menjadi panutan, tokoh agama, keyakinan seseorang. Nah, ini juga cukup membawa pengaruh. Sehingga dari orang-orang inilah sumber ajaran moral itu yang menjadi alat penyampaian dari hal-hal yang berkaitan dengan etika, hal-hal yang berkaitan dengan moral. Nah, berikutnya termasuk juga tulisan-tulisan bijak gitu ya, tulisan-tulisan yang mengarahkan kepada sesuatu yang baik, termasuk juga tradisi, adat istiadat, ajaran agama, dan juga ideologi tertentu, termasuk ajaran-ajaran, pandangan-pandangan tertentu. Nah, inilah yang menjadi sumber ajaran daripada moral itu sendiri. Jadi kita bisa melihat di sini begitu pentingnya moral, pengajaran tentang moral, pelajaran tentang etika dalam kehidupan manusia. Nah, berikutnya ini karena kita saat ini kan hidup dalam zaman modern ya. Jadi kita bisa melihat peranan daripada etika dalam dunia modern. Berbicara tentang etika, kembali lagi tentu saja berhubungan dengan yang namanya masyarakat. Berhubungan juga yang namanya nilai-nilai.
berhubungan juga dengan norma-norma ketentuan etis. Kalau kita melihat suatu kelompok yang tertutup, kita satu wilayah, masyarakat yang tertutup, biasanya praktek daripada sikap praktis, etis itu tidak terlalu menjadi masalah. Karena mereka sudah punya sebuah ketentuan, aturan yang kuat, yang melekat, yang ditaati dari waktu ke waktu oleh orang-orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, akan terjadi permasalahan ketika ada pelanggaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua ya, kalau misalnya daerah-daerah yang tertutup, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap semacam aturan-aturan yang sudah ditetapkan di wilayah itu, biasanya ada sanksi yang harus diterima. Dan biasanya di tempat itu sanksinya udah jelas ya, melakukan apa, nanti hukumannya apa. Nah, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga, kadang-kadang di tempat yang seperti ini, bisa juga hukumannya itu sangat berat. Sesuai dengan apa yang mereka sudah tuliskan, tentukan untuk ditaati bersama. Nah, kalau kita berbicara tentang etis, sikap etis, nilai-nilai, norma etis, itu juga berasal dari agama, berasal dari keyakinan. Karena apa? Agama itu menjadi salah satu sumber nilai atau norma ketentuan yang paling penting. Kenapa? Semua manusia menyadari bahwa di atas semua yang kita hidupi ini, artinya bumi dan alam semesta ini semuanya itu diciptakan oleh sebuah kekuatan yang besar yang melampaui ciptaan itu sendiri yang kita namakan Tuhan. Nah, jadi nilai-nilai dan norma ini juga sangat berkaitan, berhubungan dengan agama. Karena itu melibatkan keyakinan seseorang kepada penciptanya, keyakinan seseorang kepada Tuhannya. Makanya di sini menjadi satu sumber yang paling penting. Nah, terus selain itu juga kebudayaan menjadi sumber, kebiasaan, adat istiadat yang ada dalam satu tempat. Nah, jadi intinya adalah terdapat hubungan antara kebudayaan maupun agama. Meskipun kita sudah menghadapi dalam perkembangan dunia yang modern ini, semua berkaitan. Nah, berikutnya kita bisa melihat, kalau kita berbicara tentang negara, di sini kita melihat bahwa ada sebuah keinginan, ada sebuah antusiasme, ada sebuah semangat bagi warga negara suatu wilayah negara ya untuk membela. Ada sebuah kesadaran. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa etika itu juga mempengaruhi kerangka kehidupan bersama di dalam bernegara. Nah, itu pasti ya, jadi mempengaruhi. Kalau kita yang lahir di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, pasti kita memiliki jiwa untuk membela bangsa kita. Kalau orang yang dari negara Amerika, pasti mereka juga punya satu keinginan atau kesadaran untuk membela negaranya. Jadi ini dari istilah atau kerangka nasionalisme hidup bersama itu juga memunculkan sebuah tindakan etis, tindakan yang layak terhadap negaranya. Nah, kita lihat juga, jadi bagaimanapun juga yang namanya perkembangan teknologi pasti mempengaruhi nilai-nilai dan norma kehidupan manusia. Kita akan melihat lebih lanjut ya dalam pembahasan berikut ini. Kalau kita melihat zaman dulu ya, zaman dulu itu setiap berita yang disampaikan itu tidak langsung menyebar ke seluruh dunia gitu ya. Nah, kalau saat ini dalam hitungan sepersekian detik itu satu berita viral aja bisa satu dunia bisa mengerti gitu ya. Kalau zaman dahulu, nah kita melihat ya kondisi zaman dulu dengan kondisi zaman sekarang. Nah, di tahun 1920 dan 1940 itu
banyak sekali sastrawan dari Indonesia itu menulis novel yang bertemakan tentang kawin paksa. Ujung-ujungnya kita lihat itu juga ya pastilah campur tangan daripada orang tua atas pernikahan anaknya. Itu yang sering terjadi. Nah, bagaimana kita melihat perjuangan daripada sastrawan Indonesia ini melawan kondisi yang ada, memperjuangkan hak-hak daripada orang-orang atau orang-orang muda untuk memilih pilihannya dalam pernikahan, memilih pasangan hidupnya. Jadi mereka memperjuangkan itu dalam tulisan-tulisan cerita mereka. Nah, ini perjuangan untuk melawan atau memperjuangkan hak seseorang untuk menentukan pasangan hidupnya. Bagaimana seseorang itu punya hak untuk menentukan siapa yang menjadi pasangan hidupnya. Nah, ini kita bisa melihat karena zaman itu masih teknologi belum terlalu canggih sehingga itu perlu disuarakan melalui media yang ada. Diharapkan dapat mengubah kondisi yang ada. Nah, kalau dalam sekarang ini sangat berbeda sekali. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, sebentar aja sebuah berita itu bisa viral langsung seluruh penjuru dunia bisa mengerti ketika itu diangkat dalam kecanggihan media yang ada. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa kelihatan sekali bahwa dalam dunia yang modern ini juga kepedulian etis secara universal itu tetap ada dan semakin jelas. Sudah melampaui budaya, sudah melampaui keinginan pribadi. Maksudnya apa? Kondisi sekarang ini, walaupun orang tertutup ya tinggal di satu wilayah yang tertutup, itu sudah tidak bisa lagi menahan orang atau masyarakatnya mengetahui tentang informasi-informasi di luar sana. Nah, tentu saja melalui kecanggihan teknologi yang ada. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau dulu ya, kalau di zaman-zaman tahun 70-an, 80-an gitu ya, kita bisa melihat kalau untuk anak sekolah gitu ya, pelajar, biasanya semua itu hormat ya sama guru gitu, hormat sama guru dan sebagainya gitu ya. Ada rasa takut sama guru, termasuk orang tua juga. Kadang-kadang ya kita bisa melihat kenyataan yang ada, ketaatan yang disertai dengan rasa takut gitu ya, berbeda dengan zaman sekarang ini. Nah, kalau zaman sekarang ini ada mungkin anak sekolah mau SMP atau SD yang mungkin dididik oleh gurunya menyentuh sedikit aja dari sisi fisik dan sebagainya itu udah langsung dilaporin. Baik itu dalam hal menyakiti secara psikis ataupun daripada fisik gitu, biasanya dilaporkan. Nah, ini kita bisa melihat bukti dari kepedulian dalam hal ini netizen ya. Netizen bisa positif, negatif gitu ya. Bagaimana mereka memperjuangkan, bagaimana mereka melihat suatu sikap, suatu kondisi yang tidak etis biasanya mereka angkat. Sehingga kita bisa melihat kasus-kasus yang kadang-kadang akhirnya ya dari omongan netizen, pendapat komentar-komentar dari netizen itu akhirnya bisa mengungkapkan sebuah kebenaran dan mengembalikan yang namanya etis, sikap etis, perlakuan yang selayaknya itu seperti apa. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa zaman sekarang pun kepedulian sikap etis itu masih menjadi perhatian banyak orang. Nah, di sini kita bisa melihat dari perkembangan teknologi itu ada hal yang positif, tapi juga ada hal yang negatif. Nah, seperti contohnya, mendapatkan informasi yang positif. Dengan informasi itu membawa kesempatan kepada banyak orang untuk berkembang. Tetapi melalui perkembangan teknologi juga permasalahan etis itu muncul dalam kehidupan manusia. Permasalahan-permasalahan dalam etika itu muncul. Kendala-kendala, tantangan-tantangan itu muncul. Nah, kita bisa melihat bahwa untuk saat ini semua orang bisa mencari informasi apapun hanya melalui genggaman tangannya, melalui telepon pintar.
Sehingga kita bisa melihat ya, kondisi saat ini memang sangat menyedihkan ya. Banyak sekali generasi muda yang tidak lagi segan-segan untuk melakukan free sex. Juga hubungan seksual sebelum pernikahan. Nah, lebih parah lagi, homoseksual, pornografi, transgender, dan sebagainya. Itu sepertinya bukan sesuatu yang tabu lagi. Tentu saja kita semua dalam beberapa bulan terakhir ini ya, saya tidak perlu sebutkan orangnya, yang menjadi viral sekali bagaimana orang tertentu yang dianggap dia ada transgender dan dia menikah dengan laki-laki gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat banyak pertentangan-pertentangan, banyak sekali komentar-komentar, baik yang mendukung maupun tidak gitu ya. Masih ada juga yang mendukung seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa semua orang sebenarnya peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan sikap etis, tindakan etis. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang moral dan agama. Nah, tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit tentang agama ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa agama itu memiliki hubungan yang erat dengan moral. Bagaimana caranya manusia hidup ditentukan berdasarkan keinginan keagamaan. Nah, dalam buku yang dikarang oleh Donald Smith ya, berjudul Creating Understanding, itu sebenarnya buku tentang komunikasi ya. Salah satu pembahasannya, Bina mengangkat tangan, ada yang mau ditanyakan? Ibu, sorry, Ibu kepencet. Oh, kepencet. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi bagaimana manusia hidup ditentukan oleh keyakinan. Jadi dalam salah satu bahasan buku itu, dia mengatakan bahwa keyakinan dalam diri manusia terhadap agamanya, terhadap Tuhannya, itu ada sesuatu yang sangat dekat dengan perasaan dia, hati dia. Dan mengibaratkan semacam apa ya itu namanya ya, yang kayak bawang bombay besar itu loh, bawang besar itu, ya lupa istilahnya, ada istilah satunya lagi. Nah, seperti bawang itu, kalau kita membuka lapisannya, lapisan pertama, kedua, itu kita mulai merasa mata itu mulai pedas gitu ya. Makin dalam itu makin terasa menyerang mata kita pedasnya, dan akhirnya di lapisan yang terakhir itu kita bisa mengeluarkan air mata, pedas sekali. Nah, dia ibaratkan seperti itu. Berbicara tentang keyakinan keagamaan seseorang itu sangat dekat sekali dengan perasaan dia. Sangat dekat sekali yang namanya tetesan air mata. Nah, oleh sebab itu, dari agama inilah kita menyentuh dari sisi pembahasan moralnya harus disampaikan. Nah, kalau kita melihat setiap agama itu mengandung suatu ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku penganutnya. Terus, kalau kita simak lagi lebih dalam, ajaran moral dalam agama itu memiliki dua macam aturan. Yang pertama, mereka mengatur apa yang boleh, apa yang tidak boleh dimakan, tindakan-tindakan tertentu, dan sebagainya. Ini adalah larangan secara atau ketentuan internal, termasuk juga bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka beribadah, dan lain-lain. Ini dari sisi internalnya bisa berbeda-beda. Dari cara puasa, ada yang puasa daging, ada yang puasa itu full berapa hari gitu ya, sampai 40 hari dari jam tertentu sampai jam tertentu. Ada juga yang lain memiliki ketentuan masing-masing. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ajaran moral dalam agama itu juga ada aturan etis yang tersampaikan di situ. Sepertinya contohnya ya gitu, seperti jangan membunuh, jangan berdusta, berzina, mencuri, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah aturan etis yang artinya apa? Semua orang setuju. Semua agama apapun tidak pernah menolak bahwa membunuh itu dilarang, membunuh itu berdosa, berzina itu tidak boleh dilakukan. Ini semua agama
punya kesepakatan. Nah, inilah yang dinamakan aturan etis di dalam agama. Jadi kalau tadi internal agama masing-masing, kalau di sini sudah berbicara aturan etis dan semuanya sama. Jadi ini adalah universal, sifatnya universal, tidak ada orang yang menolak aturan ini, semua sama. Nah, jadi kita melihat ya bahwa aturan secara universal inilah yang juga mengatur kehidupan manusia untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih tertib, dan bisa menghargai orang lain, menghargai hak, menghargai kewajiban juga yang harus dilakukan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ajaran moral diterima karena alasan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi alasan umum diterima dalam menerima aturan-aturan moral, alasan-alasannya, dan juga termasuk rasionalnya itu di mana dapat diterima secara akal. Contoh yang tadi ya, jangan membunuh dan semuanya kan itu logika kita bisa menerima. Kita tidak boleh mengambil hak hidup orang lain. Nah, terus berikutnya, dalam filosofis atau filsafat moral, justru diusahakan untuk menggali alasannya. Jadi inilah tugas daripada filsafat moral itu sendiri. Menggali alasan-alasan rasional untuk nilai-nilai yang menjadi pegangan orang dalam berperilaku. Jadi kalau kita melihat dalam konteks agama ini, kesalahan moral adalah dosa. Jadi sebenarnya di sini orang beragama itu tidak melakukan, tidak membunuh, tidak berzina atau mencuri, bisa saja itu masih karena takut sama Tuhan, bukan karena kesadaran dirinya bahwa dia tidak boleh melakukan itu, bisa saja karena takut sama Tuhan, dengan kata lain takut masuk neraka, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa dari sudut filsafat moral itu kesalahan moral merupakan pelanggaran etis seperti tadi yang sudah kita bahas. Nah, berikutnya, jadi dalam ini kita sudah bahas juga ya, bahwa dalam konteks agama kesalahan moral itu dosa, artinya orang yang beragama merasa bersalah. Jadi belum tentu dia sadar ya, bisa juga karena takut sama Tuhan, dimungkinkan nggak untuk terpaksa melakukan ini? Peter Owen, gimana menurut kamu? Orang melakukan tidak melakukan dosa karena takut sama Tuhan. Bisa dimungkinkan nggak dia terpaksa lakukan itu? Bukan dari kesadaran diri. Gimana Peter Owen? Ya, kalau menurut saya pribadi sih bisa jadi seperti itu Bu ya, karena mereka terpaksa dan bukan kesadaran mereka sendiri. Jadi bagaimana ya mereka benar-benar tahu Tuhan melihat di mana-mana, jadi mengawasi orang baik dan orang jahat. Iya. Jadi dimungkinkan ya hal itu dilakukan karena takut gitu, nggak mau masuk neraka dengan kata lain. Jadi kita lihat di sini bahwa orang beriman yang percaya bahwa Tuhan telah menciptakan dunia dan manusia, maka kepercayaannya itu akan mengarahkan dia kepada pemikiran yang etis, pemikiran yang selayaknya, pemikiran yang pantas untuk dia lakukan. Nah, berikutnya kita akan melihat di sini moral dan hukum. Nah, moral berkaitan dengan hukum. Ada kaitan moral dengan bidang hukum. Sedangkan hukum ini dia juga membutuhkan moral. Jadi hukum tidak bisa berjalan sendiri, tapi dia bergandengan dengan moral. Dia bergandengan juga dengan ilmu etika. Jadi hukum tidak berarti banyak. Nah, ini penting ya, kita bisa melihat. Kita bisa melihat di sini nanti berbicara tentang sesuatu yang kita kerjakan dengan kesadaran dan keterpaksaan. Jadi kita bisa melihat di sini hukum itu tidak berarti banyak loh. Walaupun kesannya kalau salah misalnya orang mengambil nyawa orang lain, melakukan tindak kejahatan, dia dihukum. Ternyata hukum ini kalau kita lihat dari sisi daripada ilmu etika gitu ya, dia tidak memiliki arti yang banyak kalau tidak disertai dengan jiwa yang memiliki kesadaran akan moralitas, sikap moral, sikap etis. Nah, jadi
kualitas hukum itu ternyata juga ditentukan oleh mutu dari sebuah moral. Nah, kita lihat ya di sini. Jadi hukum itu juga diukur dengan norma moral itu sendiri. Nah, ini yang paling penting nih. Masyarakat harus mendukung bidang hukum dengan kesadaran moral. Jadi maksudnya apa? Kalau orang melakukan tindak kejahatan, maksudnya gini, kalau orang tidak memiliki sebuah kesadaran moral, maka di sini hukum akan kewalahan menghadapi manusia-manusia yang ada. Jadi peran daripada moral itu sendiri mengajarkan orang gitu ya untuk memiliki kesadaran moral. Jadi bukan lagi keterpaksaan. Kalau semua sesuatu itu dilakukan dengan keterpaksaan, itu sulit. Maksudnya dalam ranah hukum ini susah untuk mengantisipasi atau mengatasi permasalahan atau sikap-sikap daripada tindakan kejahatan yang terjadi. Jadi maksudnya intinya gini, segala sesuatu yang dilakukan manusia itu intinya adalah kesadaran moral. Kesadaran moral, bukan keterpaksaan. Kalau orang melakukan sesuatu itu dengan keterpaksaan, tidak berbuat jahat karena dia terpaksa, satu saat dia akan melakukan tindak kejahatan itu. Tetapi berbeda dengan orang yang memiliki kesadaran moral, pasti dia sudah mengerti. Pentingnya dia bersikap etis. Pentingnya dia menghargai hak-hak orang lain. Jadi di sini dalam etika itu, dalam sikap etis, kata ini kesadaran itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, Pak Tommy, saya mau bertanya, Pak Tommy sekarang sedang melakukan apa, Pak Tommy? Masih, Bu. Apa yang sedang Bapak lakukan sekarang? Pertanyaannya? Mendengar, Bu. Mendengar. Oke, Gracia, apa yang sedang Gracia lakukan saat ini, Grace? Lagi mengikuti kelas, Bu. Lagi mengikuti kelas, lagi mendengarkan pengajaran gitu ya, lagi belajar. Nah, ini saya pernah mendengar ya, ada orang yang sahabatan lah gitu ya, udah dekat gitu ya. Satu saat satu bapak itu bertanya anggaplah Bapak A bertanya kepada Bapak B gitu ya, bertanya, Pak, Bapak lagi ngapain bahasa sehari-harinya ya? Kalau di Indonesia kan, Bapak lagi melakukan apa, Pak? Jawabannya di luar ini kita ya, ekspektasi kita. Lagi napas katanya gitu ya. Nah, sekarang ada di sini bapak-bapak atau ibu-ibu saudara yang pernah ditanya orang terus kita jawab, saya lagi napas gitu. Ada Bu Yunita, udah senyum-senyum nih Bu Yunita. Pernahkah? Ya, Bu. Jarang ya. Tapi setelah saya mencerna dari Bapak ini, unik sih, saya sampai ketawa gitu ya dalam hati. Tapi artinya satu sisi yang saya lihat itu gini, Bapak ini memiliki sebuah kesadaran penuh apa yang sedang dia lakukan. Dan dia juga sedang menyadari sepenuhnya bahwa napas yang dia ambil itu, yang dia hembuskan, yang dia keluarkan itu semua hanya karena Tuhan. Dia menyadari itu, dia sedang lakukan itu. Nah, sebagai contoh lain, misalnya contohnya adalah Pak Arman sedang melihat pohon. Jadi sebenarnya yang terjadi kalau kita memiliki sebuah kesadaran, Pak Arman ini memiliki sebuah kesadaran, Pak Arman tidak hanya sedang melihat pohon, tetapi dia menyadari saat itu, detik itu, bahwa dia sedang melihat pohon. Nah, kesadaran-kesadaran ini sebenarnya melatih kita, melatih diri kita untuk menyadari. Bukan hanya sekeliling kita nih yang kita amati, wih dia salah, wah dia begini ya, wah dia mah kelewatan, wah dia mah nggak sopan gitu. Tapi pernahkah kita menyadari kelakuan kita sendiri dan kita bertanya, apakah saya sudah bertindak selayaknya? Apakah saya sudah bertindak sopan? Nah, itu dalam ilmu etika kita perlu melatih diri kita untuk sadar diri kita. Sadar dan sadar terhadap apa yang kita pikirkan. Jadi dari diri dulu.
Nanti kita akan melihat ya pertemuan ke depan ini, bahwa dimulai dari dalam diri kita dulu. Terlalu jauh kita mau menilai orang etis atau tidak, mau menilai permasalahan-permasalahan ini etis atau tidak. Tunggu dulu, kita lihat diri kita dulu, kita siapkan diri kita dulu, sehingga akhirnya apa? Setelah kita tahu diri kita siap menghadapi lingkungan kita siap menghadapi orang-orang yang di sekeliling kita. Jadi itu penting sekali, sebuah kesadaran. Jadi kembali lagi kalau bicara yang tadi tentang hukum itu, jadi hukum akan sangat kewalahan mengatasi sikap-sikap manusia kalau tidak didukung oleh kesadaran moral. Nah, jadi kembali lagi bahwa manusia itu makhluk yang harusnya dia sadar diri, tapi mungkin di luar sana ada orang yang berkata gini, nggak sadar diri dia, nggak sadar diri, nggak tahu diri gitu ya, seperti itu. Kadang dalam kehidupan sehari-hari kadang seringkali kita mendengar dia mah orangnya nggak tahu diri gitu kan. Ada orang yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita kembali lagi berbicara tentang manusia itu, harusnya kita menempatkan diri sebagai makhluk yang sadar akan diri kita sendiri. Bukan kita nuntut orang, kamu dong bertobat dong gini. Tapi diri kita dulu. Diri kita bagaimana? Sadarkan kita akan kondisi keadaan diri kita saat ini. Itu penting. Jadi kesadaran ini termasuk apa yang dilakukan, sehingga kita tahu, kita berpikir dulu nih, sebelum saya melakukan ini saya pikir dulu, layak tidakkah, pantas tidakkah saya melakukan tindakan A, tindakan B atau C. Jadi makanya kesadaran ini disebut dengan kesadaran etis, kesadaran tentang norma-norma, ketentuan-ketentuan dalam diri manusia, dalam bersikap. Jadi sekali lagi, moral memiliki batasan dalam area hukum. Dia sifatnya mendukung juga. Jadi dia juga tidak melampaui. Dalam hal ini, moral itu mendukung. Sehingga hukum bisa dikatakan tidak kewalahan mengatasi permasalahan-permasalahan moralitas manusia. Kita lanjut lagi. Berbicara tentang prinsip moral. Jadi kalau berbicara tentang etika, tidak hanya berbicara tentang misalnya saya tidak boleh mengambil dompet Pak Yuda karena itu bukan milik saya, itu berdosa, itu melanggar perintah Tuhan dan sebagainya. Atau saya harus ikut menjaga misalnya dompetnya Pak Yuda ketika ada orang-orang tertentu yang mau mengambil hak milik daripada Pak Yuda. Berbicara tentang prinsip moral tidak hanya berbicara tentang benda, tidak hanya menyangkut hak milik yang berkaitan dengan benda, tetapi juga berbicara tentang kepemilikan intelektual, tentang menulis buku. Kalau anak-anak musik ya, misalnya mereka menggubah lagu, terus juga komposisi lagu, atau juga dalam bidang daripada bisnis gitu ya, merek, brand-brand itu juga merupakan hak milik. Jadi kita harus juga menghargai kepemilikan yang dinamakan dengan kepemilikan intelektual, ya. Nah, jadi di balik semua itu, di balik apa yang kita bahas sampai detik ini, dalam bahasan pada hari ini, kita kembali kepada Matius 5 ayat 8. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bagaimana hati kita, itu dikatakan intinya adalah kesucian hati. Di dalam ayat ini dikatakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi dasar dari semua tindakan kita, kelakuan kita, itu semua sebenarnya kuncinya adalah apa? Suci hati. Dasar dari semua itu adalah apa? Tulus hati. Kalau enggak, kembali yang tadi itu, terpaksa. Kalau orang terpaksa tidak tulus hatinya, gitu kan? Melakukan dengan keterpaksaan. Jadi kita diingatkan lagi bahwa biarlah kebahagiaan dalam kehidupan kita itu adalah memiliki hati yang suci. Sehingga kita bisa melihat bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupan kita, tuntunan Allah di dalam kehidupan kita. Karena mereka akan melihat Allah. Itu firman Tuhan katakan. Terus kita juga bisa melihat di dalam ayat berikutnya. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Ini dikatakan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan?
Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Berbicara lagi tentang hati. Tadi suci hati, sekarang kita harus murni hati. Kalau orang sudah menyerahkan diri kepada penipuan, bagaimana dia memiliki hati yang murni? Apalagi dia bersumpah palsu. Jadi intinya adalah hati kita. Kesadaran diri kita akan hati kita. Kondisi hati kita seperti apa. Kembali lagi, intinya adalah kesadaran diri. Berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa hukum hanya memperkuat moral. Jadi mereka saling mendukung ya. Semua punya perannya masing-masing. Saling mendukung, saling melindungi, saling mengantisipasi. Nah, hukum itu hanya memperkuat moral. Jika dilanggar, tentu saja akan mendapatkan konsekuensi hukum. Nah, areal hukum itu dia hanya bisa bekerja, dia memiliki kekuatan ketika seseorang dilukai secara fisik, dilukai secara jasmani, gitu ya. Tetapi kalau hal-hal misalnya ejekan-ejekan, itu ranah secara hukum itu agak susah menyentuh ke sana ya. Nah, mungkin sekarang udah mulai bisa. Kalau dulu kan tidak ada masuk ke situ. Nah, belakangan kan undang-undang masuk kepada pasal yang perlakuan tidak menyenangkan. Mungkin bisa larinya ke sana. Tapi artinya ada batasan-batasan yang tidak bisa masuk dari ranah hukum berkaitan dengan sikap atau tindakan yang tidak etis. Makanya itu penting sekali kesadaran moral. Penting sekali masyarakat itu diberikan wejangan-wejangan terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang seperti tadi kita bahas. Jadi seluruh tindakan moral itu tidak bisa kita serahkan semuanya dalam bentuk aturan hukum. Jadi harus adanya kesadaran. Jadi sekali lagi hukum itu sifatnya sangat-sangat terbatas. Nah, yang perlu kita perhatikan kalau kita berbicara tentang etika, kita berbicara tentang sikap-sikap etis, ya ini yang paling mengena ya, aturan, hubungan antar manusia. Nah, itu lebih manis. Kita melihat dari sisi itu. Kalau saya boleh ambil istilah bukan main cantik ya, beda lagi. Ya, jadi itu lebih manis kalau kita melihat dari hubungan antar manusia yang pantas itu seperti apa. Artinya masing-masing manusia memiliki kesadaran atas sikapnya. Jadi semua tidak diserahkan kepada hukum. Nanti bisa kacau juga ya kalau semua diserahkan kepada hukum. Jadi ada perannya masing-masing. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hukum dan moral itu mengatur tingkah laku manusia, tetapi hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja. Seperti tadi yang sudah saya bahas juga, sudah saya singgung. Dan moral itu larinya ke sikap batin kita. Kita bisa bilang, oh iya, misalnya ada orang yang minta gitu ya, misalnya, Mary, apakah makanan ini boleh buat saya? Saya bisa bilang, iya, silakan. Nah, siapa yang tahu? Apakah saya memberikan itu secara tulus atau terpaksa? Tidak ada yang tahu. Tapi saya sendirilah yang harus menyadari bahwa kalau saya memberikan sesuatu kepada orang lain, itu harus saya lakukan dengan kesadaran, kerelaan hati, bukan terpaksa. Makanya itu, sikap yang dilakukan manusia pasti dilatar belakangi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah kesadaran dia dalam melakukan hal itu. Yang kedua, kesadaran artinya dia tulus ya, rela hati mau melakukan sesuatu yang diperintahkan. Atau yang kedua, dia terpaksa. Nah, ini aja yang mendasarinya. Ketika kita misalnya diminta mengerjakan sesuatu, hanya dua unsur ini aja. Bisa kita terpaksa, bisa kita dengan sadar diri dan rela. Walaupun pada kenyataannya kita melakukan itu. Artinya walaupun kita sudah melakukan, belum tentu kita tidak terpaksa, gitu ya. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, berikutnya, nah, kita juga perlu melihat daripada sejarah etika itu sendiri. Nah,
istilah etika itu pertama kali digunakan oleh, kembali lagi nama Aristoteles ya, disebut-sebut gitu ya, filsuf daripada Yunani. Ternyata awalnya muncul dari sini, ilmu etika itu berkembangnya dari sini. Jadi Aristoteles ini membuat satu petunjuk buat anaknya gitu ya. Ini yang harus dilakukan, perbuatan yang baik ini. Pertama diawali dengan anaknya. Mungkin Aristoteles juga tidak tahu ya kalau sampai fenomenal, maksudnya karangan dia itu ternyata dipakai dari abad ke abad sampai saat ini dunia masih ada. Coba bayangin ya kalau misalnya Aristoteles bisa tahu ya, padahal tujuannya cuma buat anaknya. Sampai bukunya aja namanya apa? Nikomakus. Anaknya yang bernama Nikomakus itu, makanya judul daripada tulisannya itu adalah Etika Nikomaseia. Nah, di sini kita bisa melihat dimulai ternyata dari sebuah petunjuk atau arahan seorang ayah kepada anaknya. Unik ya, unik sekali ya cerita ini. Oke. Nah, terus di sini kita lihat bahwa tulisan tersebut digunakan untuk mendefinisikan ajaran tentang tingkah laku manusia. Nah, di sini tujuannya, manfaatnya, gunanya. Jadi, istilah etika ini kemudian dikenal dengan terminus technicus. Artinya ini adalah istilah khusus, yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki soal kaidah-kaidah kelakuan dan perbuatan manusia. Petunjuk menyelidiki kaidah-kaidah kelakuan dan perbuatan manusia. Nah, berikutnya kalau kita melihat perkembangan yang terjadi, persetujuan hukum tentang hak cipta itu pernah dilakukan di tahun 1886. Dan ini juga pernah beberapa kali mengalami revisi gitu ya di dalam konversi Bern. Jadi konversi ini berbicara tentang hak cipta yang tadi kita sempat singgung ya, bagaimana kepemilikan intelektual itu dilindungi. Tapi dalam kenyataannya konvensi ini hanya berlaku bagi negara-negara tertentu yang memang bersepakat untuk menandatangani yuridis, kekuatan hukum daripada kesepakatan atau persetujuan yang diambil. Tapi sebenarnya kita lihat di sini secara prinsip sebenarnya prinsip etisnya itu berlaku untuk semua orang. Walaupun untuk mereka yang tidak terhisap dalam negara-negara ini yang menandatangani persetujuan ini itu juga sebenarnya berlaku. Tapi secara hukum itu belum menjangkau. Tapi kembali lagi tadi yang sudah kita bahas bahwa segala yang kita lakukan itu kembali lagi kepada hati nurani kita, ketulusan hati kita, gitu ya. Kalau kita memiliki ketulusan hati, tentu saja kita akan menjaga juga sikap kita. Jangan sampai juga kita mencaplok kepemilikan intelektual orang lain. Itu perlu diperhatikan. Oke. Nah, ini pembahasan kita untuk hari ini. Ada yang mau ditambahkan atau bertanya, mungkin ada yang mau disampaikan berkaitan dengan pembahasan kita hari ini? Jadi kita masih masuk kepada istilah, hubungannya gitu ya. Bagaimana manusia itu dengan lingkungannya. Jadi kita disadarkan dulu. Gracia, tunjuk tangan ya? Iya, Bu. Ya, silakan Gracia. Ya, Bu, saya izin bertanya, Bu, untuk soal etika Kristen ini. Tadi kan dijelaskan ya, Bu, ya, tentang hukum dan sebagainya itu. Yang saya tangkap, Bu, berarti sebenarnya etika ini nggak sepenuhnya berkaitan dengan hukum ataupun budaya ya, Bu, ya. Berarti lebih berkaitan dengan moral ataupun mungkin kemurnian hati gitu ya, Bu, ya. Dia saling mendukung satu sama lain gitu kan. Jadi maksudnya area-area tertentu yang tidak tersentuh dengan hukum di situ, maksudnya gini, bekerja sama, semacam kayak bekerja sama antara hukum dan etika, pengajaran-pengajaran berkaitan dengan etika, pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan moral. Kenapa hukum ini harus didampingi dengan
pengajaran-pengajaran moral, etika, sikap etis dan sebagainya. Karena kalau hanya hukum saja yang bertindak itu kan konsekuensi kan, konsekuensi. Kita kalau misalnya menjalin sebuah hubungan atau membina orang melalui sebuah konsekuensi, kita akan sulit. Akhirnya kita tidak mencapai tujuan yang sesungguhnya bagaimana manusia itu memiliki kesadaran gitu ya. Jadi dia berdampingan. Dia berkaitan dalam arti berdampingan. Sejauh mana hukum tidak bisa menjangkau itu, etika sudah mempersiapkan diri, membentengi diri manusia, memiliki kesadaran secara moral, sehingga hukum itu tidak kewalahan dalam mengatasinya. Coba bayangkan kalau manusia itu tidak ada wejangan-wejangan dan sebagainya gitu ya. Tidak ada pengajaran-pengajaran yang bersikap etika. Orang kan nantinya cenderung akan berbuat jahat gitu kan. Karena manusia cenderungnya apa? Pinginnya jahat gitu ya. Sesuatu pinginnya yang berdosa aja. Itu natur daripada manusia kan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya arahan, wejangan seperti itu, tujuannya adalah apa? Memberikan kesadaran dari pengajaran yang ada. Makanya salah satu strateginya adalah menggunakan orang-orang yang berpengaruh. Makanya kalau kita lihat tadi, sumber-sumber daripada pengajaran moral itu sendiri yang melalui siapa? Tokoh-tokoh agama, orang-orang yang berpengaruh dalam satu tempat gitu kan. Orang-orang yang menjadi panutan di satu wilayah. Biasanya informasi-informasi yang disampaikan oleh orang kunci, saya mau bilang ini saya pakai istilah orang kunci dalam satu tempat, itu biasanya lebih mudah diterima oleh sebuah kelompok. Makanya jadi artinya begini, pengajaran tentang moral itu mendukung daripada bidang hukum. Gitu ya. Jadi orang tidak mudah untuk bertindak jahat karena dia udah menyadari, udah sadari. Belum lagi kalau kita bicara tentang agama, tentang keyakinan. Minimal lah ya, istilahnya kita tidak bicara dulu tentang kesadaran. Minimal dia takut akan Tuhan. Jadi artinya, jadi hukum nggak kewalahan mengatasi tindakan-tindakan kriminal atau kejahatan. Karena kejahatan itu dimulai dari mana? Pikiran kan? Pikiran. Dari pikiran. Keinginan. Mengingini sesuatu. Akhirnya itu membuahkan menjadi sebuah kejahatan. Nah, kalau dari cara berpikirnya dulu kita benahi, ya, cara bagaimana dia bersikap kita benahi, ya tentu saja tidak akan membuahi perbuatan-perbuatan jahat. Seperti itu, Grace. Apakah sudah terjawab? Iya Bu, berusaha memproses Ibu. Boleh nanya lagi Ya. tapi Bu? Silakan. Iya Bu, berarti sebenarnya etika itu dalam hal ini lebih kuat ke budaya atau ke hukum ya Bu ya? Karena kan kalau kita ngomongin etika berpakaian misalnya gitu kan, berbeda Indonesia dengan Barat gitu kan. Karena kan budayanya gitu ya Bu ya, budaya sana memang budaya lebih liberal, lebih terbuka gitu lah Bu. Kalau di sini kan enggak gitu kan, karena agamanya juga kuat juga kan. Nah berarti sebenarnya Ya. apakah etika itu lebih berkaitan dengan budaya ya Bu daripada hukum gitu ya Bu? Atau gimana menurut Kalau ya, silakan. Sudah, Grace? Oke. Jadi dia berdampingan, mendukung dengan budaya itu. Nah, terus juga berbicara tentang budaya, itu kan tadi ketika kita melihat pengertian daripada etika sendiri, terutama yang kamus bahasa Indonesia yang lama ya, itu dia berbicara tentang nilai-nilai, norma-norma. Sorry, sebentar ya. Nah, apa namanya? Dia berbicara tentang nilai-nilai, norma-norma masyarakat tertentu. Di situ ada tertentunya ya. Artinya seperti yang tadi Grace bilang itu, bisa saja kelompok masyarakat tertentu, tindakan etisnya, aturan-aturannya, norma-normanya berbeda dengan kelompok yang lain. Termasuk juga apalagi kita berbicara tentang negara gitu ya. Apa yang tidak boleh di Indonesia yang dianggap itu sikap tidak etis, belum tentu di Amerika sama. Seperti itu ya. Tapi ketika kita berbicara tindakan etis secara universal seperti membunuh, mencuri dan sebagainya, itu pengertiannya sama, semua sama.
Semua orang mengarah ke sana. Kecuali orang-orang yang memang sudah punya pemikiran yang salah gitu ya, itu berbeda. Jadi dia mendampingi, dia berkaitan. Jadi budaya itu dalam arti budaya yang baik itu kan juga mendukung dari sisi moralnya. Setiap budaya yang dibuat, yang diatur oleh suatu tempat, masyarakat gitu ya, semuanya punya tujuan. Dan tujuannya apa? Pasti tujuan yang baik yang menurut kelompok itu ada tujuannya. Nah, itu juga mendukung bagaimana orang bersikap baik. Jadi berkaitan, moral berkaitan dengan hukum, dia berkaitan juga dengan budaya, karena budaya mengajarkan hal-hal yang baik juga gitu kan. Ada juga budaya mengajarkan sesuatu yang baik, melatih kita. Kadang-kadang kan ada konsekuensi-konsekuensi juga ya kalau misalnya dilanggar. Jadi dia mendukung, dia mendampingi, dan dia juga ada kaitannya di situ. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Berkaitan dengan agama. Ya betul ya Grace ya. Tentu saja dia berkaitan karena yang tadi itu inti daripada keyakinan seseorang itu sangat menentukan bagaimana dia bersikap. Kalau orang diberi sebuah pemahaman bahwa dia harus takut akan Tuhan, dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dengan istilah kata nanti masuk neraka loh, walaupun dalam artinya mungkin ini agak sedikit ngancem gitu ya, tapi artinya minimal dia tidak bertindak jahat gitu loh, seperti itu. Oke? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Pak Ya, Budi Bu. bagaimana? Ya, shalom, Bu. Shalom Pak Budi. Jadi untuk perbedaan mendasarnya ini kurang lebih apa ya Bu antara etika Kristen dengan etika secara umum? Etika Kristen, perbedaan. Oke, ya, sorry, Ya, silakan Pak. ya, perbedaan yang mendasar Bu, karena ya kadang-kadang kan antara komunikator dengan komunikan itu kan kadang terjadi di dalam sekuler maupun di dalam kerohanian itu Bu kan beda ya cara perlakuannya mungkin antara komunikator dengan komunikan itu. Nah itu bagaimana untuk menyikapi Bu? Karena kita kan harus tahu mungkin perbedaan yang mendasar itu jadi bisa disatukan gitu maksudnya Bu. Mungkin dari rohani bisa ke sekuler gitu misalkan diperlakukan ke sekuler gitu. Kalau sekuler ke rohani kan lebih banyak nggak pas ya Bu ya. Tapi kalau dari sisi rohani mungkin masuk ke sekuler mungkin lebih tepat rasanya. Nah itu Bu, kira-kira itu Bu yang mau saya tanyakan Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Tadi pertanyaan Bapak di awal itu perbedaan antara etika umum ya Pak ya. Tadi Bapak pakai istilah Ya, Bu. etika sekuler ya. Etika umum, etika Kristen gitu ya Pak ya. Ya Bu. Oke. Etika umum itu kan membahas bagaimana kita secara manusia itu harus bersikap, harus bertindak. Nah itu kembali lagi, kita lagi mau bahas dari sisi mana nih? Bapak tadi menyebutkan etika Kristen dan umum. Kalau kita mau melihat umum ini berbicara tentang juga orang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda ya Pak ya. Nah gitu kan. Oke, saya ambil dulu garis besarnya itu begini. Etika secara umum aja dan perbedaannya dengan etika Kristen. Etika Kristen itu tentu nanti kita akan melihat bagaimana pembahasan antara hubungan kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Makanya nanti kita akan membahas tentang dosa itu seperti apa, hakikat dosa itu seperti apa, kondisi manusia di hadapan Tuhan itu seperti apa. Nah, bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Tuhan dalam bersikap gitu kan, dalam bersikap. Nah, di Alkitab kan katakan apa? Kebaikan kita itu hanya seperti kain lara ya, yang kotor gitu kan, seperti itu. Nah, nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi, Pak, di dalam pembahasan tentang bagaimana posisi sudut pandang Allah tentang manusia. Dalam hal ini kita berbicara tentang orang percaya atau orang Kristen gitu ya. Nah, berbeda lagi
kalau orang di luar sana, misalnya agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya, mereka berbicara tentang dosa itu lain gitu, berbeda. Nah, kenapa sih kita ngomong dari dosa? Karena itu menjadi bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Allah. Makanya penting sekali kita berbicara atau membahas tentang dosa, tentang diri kita ini di hadapan Tuhan kalau kita mau membahas tentang etika Kristen. Jadi Pak Budi, perbedaannya adalah kita akan melihat prinsip-prinsip Alkitabiah berkaitan dengan etika. Etika Kristen itu seperti apa? Dengan etika, bagaimana kita berlaku etis. Apa yang Alkitab katakan, seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat dari sisi-sisi Alkitabnya, gitu ya. Pembahasan-pembahasan menurut Alkitab. Itu Pak. Jadi intinya adalah dari diri kita dulu, kondisi diri kita. Nah, itu kita perlu tahu. Nah, terus bagaimana juga kelanjutannya? Nanti kan ada hidup baru, berkemenangan dan sebagainya. Nah, kita akan melihat di situ dan kita juga akan melihat keterkaitannya dengan berbicara tentang sikap etis kita. Nah, itu kita akan dibantu sekali, Pak Budi. Kira-kira menjawab Pak Budi? Ya Bu, baik Bu. Karena ya seringkali kan di dalam dunia nyata ini kan mix ya Bu ya. Kadang terjadi mix itu antara kita sebagai orang Kristen menyampaikan sesuatu di mungkin secara umum ya. Itu seringkali kan, nah ini kan harus disikapi ini Bu, mana yang kira-kira yang benar gitu, yang bagaimana gitu. Karena kadang kan kalau misalnya di sekuler itu kan kita mungkin seorang atasan ya menegur menegur dengan depan umum istilahnya gitu. Itu kan etik. Kalau di Kristen kan pasti tidak begitu kan Bu. Yang betul itu kan menegur secara lembut ya, mungkin perorangan gitu ya. Tapi kalau di sekuler kan bisa saja itu aturan atau karakternya memang seperti itu gitu. Jadi itu tadi Bu yang makanya yang saya tanyakan tadi, bagaimana itu menyikapi itu Bu. Kan itu mix ya antara etika Kristen dan tentunya secara umum gitu aja Bu. Ya. Terima kasih Bu. Jadi, berbicara tentang contoh yang Bapak sampaikan tadi ya, itu bisa kembali lagi ke pribadi masing-masing sih Pak. Kalau bicara tentang yang tadi, kasus yang Bapak angkat ya, itu kembali ke pribadinya sih, ke pribadinya gitu. Nah memang dia orang yang memang punya kebiasaan yang seperti itu. Maksudnya marah, menegur langsung di depan umum gitu kan. Itu tidak hanya ini masih ranah dalam etika secara umum ya. Jadi itu prinsip etika secara umum juga yang Bapak sampaikan tadi. Kalau kita mau bicara seharusnya, kan etika bicara seharusnya. Nah memang siapapun orang di luar sana juga mereka tahu harusnya lebih sopan kalau dia menyampaikan oke, tegas dan marah atau ngamuk-ngamuk kan beda, atau menegur orang langsung kan beda ya Pak ya, gitu ya. Jadi maksudnya dia sudah, sebenarnya mereka sudah tahu gitu. Itu masih dalam ranah etika umum. Tapi kembali lagi masing-masing orang kan punya bawaan karakter sendiri gitu kan. Apalagi seorang atasan, dia merasa dia punya satu kewenangan. Jadi menegurnya langsung gitu ya Pak ya, di depan orang banyak, akhirnya mungkin yang ditegur merasa malu dan sebagainya gitu kan. Nah, bagi sebagian orang kan itu sah-sah saja. Jadi ini masih dibilang dari cakupan sopan santun, etika sopan santun gitu ya, dalam tingkatan yang umum. Semua orang pasti setuju bahwa akan lebih baik kalau disampaikan dengan cara lebih sopan atau dipanggil empat mata gitu kan. Jadi itu masih ranah etika umum itu Pak. Semua orang mengakui itu. Walaupun memang sih Bapak melihatnya kok pelaksananya begitu, tapi tidak menutup bahwa sebenarnya itu prinsip etika yang diakui secara umum gitu. Artinya akan lebih sopan. Coba sekarang misalnya ya Pak, Bapak ada waktu Bapak tanya kepada orang yang non Kristen, tanya pendapatnya. Menurut dia itu lebih baik kalau menegur tuh marah-marah langsung atau apa di depan orang banyak, atau pilihannya dipanggil dia, silakan tegur di situ empat mata,
Tanya aja Pak, sekali-kali Bapak coba. Pasti mereka akan menilai lebih baik yang benar nggak sih Pak Budi? Kira-kira jawabannya? Kalau Bapak lemparkan pertanyaan itu kepada orang non-Kristen. Iya betul Bu. Tapi ini kadang dilemanya dia seorang Kristen gitu loh Bu. Nah, Misalkan orang seorang Kristen yang melayani gitu kan. Nah itu kan jadi dilema juga ya kan. Penempatannya kan sebetulnya harusnya bagaimana gitu dia kalau seperti itu gitu Bu. Maksudnya di lingkungan kerja ya Bu. maksud Bapak dalam arti penempatan itu Bapak punya kerinduan bahwa orang ini nanti bisa berubah lagi gitu ya Pak ya? Gitu ya Pak ya? Ya artinya sebagai seorang Kristen yang sudah kerohaniannya mungkin udah ini ya karena udah pelayanan mungkin ditunjuk sebagai pengerja. Inilah Bu, gitu ya kira-kira Ibu ya. Itu tapi misalkan dia dalam penyampaian secara umumnya seperti itu gitu. Iya, tidak jaminan juga ya Pak. Kan udah dibilang Matius 7:21 ya, bukan orang yang berseru Tuhan loh. Bahkan yang melakukan mukjizat demi namanya juga bisa saja Tuhan tidak kenal gitu kan. Jadi artinya itu tidak menjamin, itu tidak menjamin. Tapi artinya tadi kan Bapak juga menyinggung tentang komunikasi. Di sini ada Gracia ya. Dulu kita pernah bertemu dalam kelas komunikasi Kristen. Nah, itu bicara panjang lebar lagi itu Pak. Kalau udah bicara bagaimana kita menyampaikan komunikasi biar bisa diterima oleh komunikasi yang baik, yang efektif. Nah, nanti ngobrol-ngobrol lah Pak sama Gracia. Gracia udah tahu semua itu Pak. Nah, jadi maksudnya karena tadi Bapak ambil istilah komunikasi Terima kasih Bu. kantor ya Pak ya. Ya, Ya. terima kasih Bu. Jadi intinya seperti itu sih Pak. Pada intinya kembali lagi kepada karakternya, orangnya. Jadi kalau individu itu melakukan sesuatu, bukan berarti itu sudah secara prinsip umum. Kadang-kadang mungkin karena Pak Budi udah terlalu sering ketemu dengan orang begitu, akhirnya Pak Budi merasa, oh kalau di luar itu seperti ini loh. Nggak gitu juga. Nah buktinya kan Pak Budi juga mengakui bahwa dalam lingkungan gereja juga tidak jarang ya Pak ya ditemukan kondisi-kondisi yang seperti itu ya Pak ya, betul ya Pak? Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang segala sesuatunya itu yaitu itu lagi ya Pak Budi ya. Kalau kita berbicara atau kita membahas tentang komunikasi Kristen, semua itu ada prosesnya, semua itu berproses, termasuk juga etika Kristen itu juga berproses. Orang untuk menjadi lebih baik itu nggak bisa simsalabim abrakadabra langsung jreng, nggak bisa. Harus ada prosesnya juga. Nah itu tugas dari Pak Budi untuk mendampingi dia melalui proses itu sehingga menjadi manusia yang lebih baik lagi dan seutuhnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tinggal 8 menit lagi udah mau doa ya. Saya rasa cukup dulu ya, bisa kita sambung sampai minggu depan lagi ya, biar ada waktu bergabung Zoom berikutnya. Oke, yang doa penutup siapa Pak Samuel? Ya, Pak Yuda ya. Oke, silakan Pak Yuda. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus sudah memimpin kami, berikan kami hikmat, dan juga Tuhan juga sudah kirimkan kami dosen yang luar biasa untuk mengajar kami malam hari ini. Apa yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini kami percaya terus memperlengkapi setiap kami mahasiswa di STT BNTW ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati Ibu Mary Tuhan di dalam setiap pekerjaannya, apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil keluarganya, keluarga besarnya Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, terus kenyataan kesehatan yang sempurna. Tuhan terus menyatakan atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi teman-teman kami untuk meneruskan chapel, bahkan nanti kelas kedua Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias untuk kami boleh mendapatkan pengajaran yang baru, pelajaran-pelajaran yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mary, Tuhan berkati Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, sorry sebentar. Untuk tugas-tugas udah pada paham ya? Kalau nggak paham nanti boleh ini ya, dikumpul Itu pertanyaan. deadline-nya Februari Bu, tulisannya Bu. Oh iya, ada yang itu salah, yang atas yang benar.
Yang di atas itu abaikan aja, lihat aja halaman yang 1 ya. Itu saya editan dari itu, Grace, dari tugas komunikasi saya edit. Ya, jadi saya lupa edit di situ. Oke? Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi. Shalom ya. Amin. Bye-bye, Bu. Terima kasih Bu. UN-nya.